Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami rindu datang meninggikan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab Engkau berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya sekalipun sampai hari ini kami masih harus beribadah secara online, tapi kami percaya Yesus Tuhan, Engkau hadir. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang kudus menyelidiki setiap hati kami, agar kami semua boleh datang dengan kerinduan yang semakin lebih dalam lagi untuk meninggikan memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, pagi hari ini hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Roh mencengkram setiap hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, agar saat ini Tuhan kami menikmati kehadiran Tuhan dalam takut dan gentar akan Engkau dan mengasihi Engkau Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Urapi kami Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan, ku menyembah Engkau Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari lebih lagi, semua kita katakan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, glory Yesus Tuhan. Kamu Spirit mengalirlah saat ini, ya Roh Kudus. Melawat setiap kami, menjamah hati kami di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau, tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, menjamah setiap hati kami, umat-umat-Mu pagi ini. Hadirat-Mu memenuhi kami,
membebaskan, memerdekakan hidup kami, agar pujian penyembahan kami naik hanya bagimu Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, layak Engkau kami tinggikan. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Pagi hari ini kami percaya namamu yang kudus membakar setiap hati kami, menguduskan setiap hati kami, sehingga pagi hari ini kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan, bukan lagi dengan beban-beban yang kami bawa, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Ada sukacita yang mengalir di dalam setiap hati kami, ada puji-pujian yang mengalir dalam setiap mulut kami untuk meninggikan Yesus Tuhan kami yang dahsyat dan berkuasa. Engkau telah menang atas maut dan Engkau membuat kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami bersyukur pagi hari ini, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Saya percaya pagi hari ini kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan memberi sukacita yang baru bagi setiap kita. Pagi hari ini mari kita bersorak-sorai, kita tinggikan Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah
bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Semua di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Semua bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Kita tetap bersuka cita di dalam Dia. Pagi hari ini yang diberkati Tuhan, boleh angkat tanganmu. Kalau engkau bersama keluargamu, mari kasih senyum satu dengan yang lain. Kalaupun ada yang sendiri, tersenyumlah kepada Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 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 Kita semua diberkati dalam kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oh, 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 oh. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua terima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, kasih setia, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
percaya pagi hari ini anugerah Tuhan sempurna mengalir bagi setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, dan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Semua karena Yesus mengasihi kami. Semua karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami, memulihkan hidup kami, mengubahkan hidup kami. Pagi hari ini kami terus meninggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini tidak henti-hentinya mulut kami memuji, memuliakan Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari semua katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku 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 menyembah-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Bapa di surga, untuk selalu menyembah-Mu, meninggikan-Mu, menjadikan Kau yang utama di dalam segala sesuatu. Jadikan hidup kami persembahan di tengah-tengah keadaan yang sukar, yang sulit sekalipun, sebab Engkau telah juga memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu mengalir atas kami semuanya, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Roh-Mu menjangkau hati kami semuanya. Berkati sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah itu menjadi makanan bagi roh kami, memberi sukacita bagi jiwa kami, dan akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Hormat pujian bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sekali lagi masih di rumah masing-masing, tetapi Tuhan hadir di mana kita ada. Haleluya.
Saya pagi hari ini diingatkan sesuatu yang penting buat kita. Saya tidak tahu, Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan saya untuk kita juga dapat memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan di tengah-tengah keadaan yang belum baik, yang sukar ini. Saya diingatkan dengan satu ayat yang kita boleh belajar sebagai satu peringatan buat kita. Selain penghiburan, berkat Tuhan juga datang dengan peringatan dan nasihat-nasihat buat kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Amin. Jadi pagi ini saya ingin share tentang keserakahan ya, Bapak Ibu, tentang keserakahan. Sedikit aneh rasanya di hati saya juga, sementara kita memerlukan penghiburan, Roh Kudus mendorong saya untuk menyampaikan kepada kita tentang peringatan tentang keserakahan ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang keserakahan ini, tetapi menurut kamus ternyata serakah itu artinya adalah selalu ingin memperoleh yang lebih untuk dirinya sendiri, ya Bapak Ibu, ingin memperoleh, selalu ingin memperoleh yang lebih untuk dirinya sendiri, dan juga bicara tentang keinginan yang ingin mendapat lebih, tidak hanya bicara harta, tapi juga bicara banyak hal. Nah, saya merenungkan apa maksud Tuhan tentang nasihat ini. Sangat bisa dipahami memang ketika kita di dalam keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, kita bisa saja jiwa kita tidak terkendali dan kemudian kita mengambil banyak hal untuk diri kita, banyak keuntungan untuk diri kita karena memang kita sangat membutuhkannya. Jadi ketika keadaan tidak baik, keadaan serba terbatas, keinginan kita untuk mendapat lebih sebagai jaminan terhadap jiwa kita, terhadap hati kita, kita merindukan sesuatu yang lebih, Bapak Ibu Saudara. Dan ini ternyata Paulus sampaikan ini bahaya tentang keserakahan. Yang disebutkan di dalam Kolose tadi bahwa keserakahan itu sejajar dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang menyembah berhala, orang yang serakah itu identik menurut pemandangan Paulus. Ini dapat dipahami karena memang serakah itu bisa menjadi seolah-olah seperti Tuhan. Mengagungkan sesuatu atau mementingkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu yang berharga lebih, seolah-olah itu seidentik seperti Tuhan. Dan ini yang disebutkan oleh Paulus bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, saya ingin kita sementara keadaan yang tidak baik ini, kita dapat memelihara hati kita. Tapi tidak mudah memang, tetap memelihara hati kita, sekalipun memang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kebutuhan hati dan jiwa kita. Saya mendapatkan 3 pelajaran yang saya ingin share pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu keserakahan. Jadi serakah, tamak itu ternyata identik. Di Alkitab disebutkan beberapa kata disebut namanya loba. Jadi tamak, serakah, loba itu identik dalam pengertian Alkitab. Ada 3 hal penting. Yang pertama bahwa serakah memang secara umum mudah dimengerti, itu bicara tentang harta. Bicara tentang kepemilikan, bicara tentang hal-hal sebagai jaminan hidup kita yang bersifat misalnya keuangan, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi keadaan yang tidak baik, keadaan ekonomi yang sedang juga tidak menentu sekarang ini, ada kecenderungan di dalam diri kita itu tumbuh yang disebut namanya kekhawatiran. Dan ketika seseorang mulai khawatir terhadap sesuatu, maka dia mulai memikirkan hal-hal yang lebih untuk menutupi kekhawatirannya. Jadi ini tidak hanya berlaku bagi beberapa kita yang memang tidak punya apa-apa atau punya terlalu sedikit. Ini juga berlaku bagi orang yang punya banyak hal,
tapi ketika tumbuh kekhawatiran, maka akan muncul yang namanya tamak atau serakah. Yaitu ingin mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada contoh, nanti kita bisa belajar ya. Tapi kita lihat bahwa harta ini mungkin yang paling mudah ketika kita bekerja, misalnya kita menginginkan keuntungan yang lebih dari yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu berjualan, berbisnis, atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi di sana, ini bisa terjadi namanya keserakahan. Di mana kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, dan tentu di balik semua atau di sisi yang lain akan ada kerugian-kerugian di pihak yang lain. Jadi keserakahan itu pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan dengan bagian yang lain. Jadi orang tidak berkata damai-damai. Kalau damai-damai artinya dapat semua. Tapi kalau yang satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan, itu namanya serakah. Ya Bapak Ibu, jadi hati-hati, ini manusiawi sekali, ini sangat manusiawi karena jiwa kita, hati kita ingin membutuhkan sebuah jaminan bahwa kita baik-baik saja, kita cukup. Jadi untuk teman-teman yang sedang kekurangan, hati-hati dengan keserakahan ini. Ya, ini bisa berlaku dalam pekerjaan, ini berlaku dalam keluarga, ini bisa berlaku di segala tempat, di dalam pelayanan pun bisa terjadi jika kita ingin mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya. Jadi ini yang disebut namanya keserakahan. Nah, orang-orang yang pikirannya sedang ada di sana, maka dia akan memikirkan hal itu secara berulang-ulang, menjadi tema dalam renungan-renungannya, menjadi pikiran di sepanjang jalan hidupnya. Jadi ketika duduk itu yang dipikirkan, ketika makan tidur dipikirkan. Dan ini yang disebutkan oleh Paulus bisa menjadi celah di mana seolah-olah menjadi penyembahan berhala. Jadi hasrat keinginan kita untuk mendapat lebih, dalam tanda kutip dengan cara yang tidak baik ini telah mengalihkan hati dan pikiran kita. Sekali lagi, telah mengalihkan hati dan pikiran kita dari Yesus Tuhan kita, bahkan dari kebenaran yang kita miliki. Memang Bapak Ibu Saudara, ini hanya bisa dikontrol ketika kita sedang menyembah Tuhan. Ini bisa dikontrol saat kita belajar firman Tuhan. Ini kita bisa dikontrol saat Roh Kudus hadir di dalam diri kita, karena dia akan bisa menghakimi apa yang sedang kita pikirkan. Tetapi saya ingin sampaikan buat kita sekalian bahwa kita harus hati-hati dengan keserakahan ini. Jadi ini membuat kita akhirnya lebih fokus kepada hal-hal lahiriah, lebih fokus kepada hal-hal yang berbicara tentang harta, berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan hidup, itu akan menjadi lebih dominan, melebihi dari kerinduan hati kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus secara khusus di dalam Lukas 12, itu juga memperingatkan dengan serius bahwa dalam Lukas 12:15 dia berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, katanya ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan Yesus juga memperingatkan tentang bahaya dari keserakahan. Sekali lagi, keserakahan artinya adalah keinginan untuk mendapatkan lebih, ya, bahkan lebih, dan semua hanya untuk kepentingan diri sendiri sebagai jaminan rasa takut, sebagai jaminan rasa khawatir di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai khawatir, sudah mulai takut tentang hidup ini, hati-hatilah dengan keserakahan. Hati-hatilah dengan ketamaan. Karena orang yang sedang ada di sana tidak dapat lagi beribadah dalam dua fokus. Yang satu Tuhan dan yang lain adalah keserakahan. Dan
Yesus memperingatkan secara khusus tentang berjaga-jaga dan waspada ini karena ini akan sangat merusak tidak hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya teman, punya saudara, punya sahabat, punya teman sekerja, tapi niat hati kita itu ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya, ini akan membuat keadaan hubungan kita menjadi tidak baik. Orang berkata, cari menang sendiri, cari untung sendiri, pengen kaya sendiri, dengan tidak peduli siapa dan bagaimana tentang orang lain, ini sudah menuju kepada keserakahan. Ya, Tuhan Yesus ingatkan bagi kita berdoa, sementara keadaan tidak baik ini kita juga tetap dapat memelihara hati kita. Amin, haleluya. Karena ini penting bagi kita ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya merasa bahwa memang hampir semua kita juga diizinkan oleh Tuhan. Sekali lagi, diizinkan oleh Tuhan ada di tempat-tempat seperti ini. Jadi menurut saya belum ada orang yang aman, tidak khawatir. Ya, sesekali tumbuh rasa khawatir, sesekali tumbuh rasa takut. Bapak-bapak, ibu-ibu akan rasa bagaimana ketika melihat anak-anaknya, melihat masa depan mereka dengan keadaan kita sekarang. Kadang-kadang tumbuh yang sesuatu yang menggoda hati kita, menggoda pikiran kita, sehingga kita menjadi khawatir atau takut, sehingga memberi peluang kepada yang disebut namanya serakah. Jadi ini firman Tuhan yang penting bagi kita, jadi hati-hati kita, berjaga-jaga, sekali lagi berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Jadi tamak itu menurut Tuhan Yesus memang tidak hanya bicara harta. Dalam poin yang kedua saya menulis bahwa ketamakan juga berbicara tentang kesenangan diri sendiri. Jadi ketika kita sekarang lagi sedang banyak di rumah ini, waktu kita banyak, beberapa memang sedang tidak punya pekerjaan, sedang tidak punya kegiatan, ada beberapa yang sedang stres, sedang tertekan, maka yang kita cari namanya adalah kesenangan. Jadi orang yang memberi peluang kepada kesenangan diri sendiri, itu akan membuka pintu kepada keserakahan. Karena rasa senang manusia itu tidak ada batasnya. Ya, contoh yang sederhana, dulu waktu pertama kali kita punya HP-nya Symbian, awal-awal dulu, sudah bisa telepon SMS sudah senang. Kemudian muncul Android, kita beralih ke Android. Android mulai tumbuh lagi sampai kepada touchscreen, wah segala macam, ada keinginan yang lebih dan lebih. Kesenangan itu memang membuka peluang untuk keserakahan itu muncul. Peringatan ini penting bagi kita karena semua kita ada dalam kondisi seperti itu. Di dalam satu ayat saya ingin baca buat kita, di dalam satu Raja-Raja, nanti baca di rumah ini cerita yang menyedihkan sebenarnya. Di dalam satu Raja-Raja 21, Bapak Ibu Saudara, cerita tentang kebun anggur Nabot. Diceritakan di sana ada seorang raja yang namanya Ahab. Ahab punya istana, di samping istananya itu ada kebun anggur, punya keluarga Nabot. Kemudian entah bagaimana, Ahab datang kepada Nabot dan berkata begini, jualah, katanya begitu ya. Di dalam ayat 2 itu saya baca begini, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ketika kita belajar cerita ini, baca satu ayat ini tidak ada kesan apa-apa yang lebih. Kelihatannya apa salahnya kalau Nabot terima dan kemudian dia terima kebun anggur yang lebih bagus. Tetapi dalam cerita selanjutnya disebutkan bahwa kebun anggur Nabot ini adalah punya keluarga. Artinya sudah dari nenek moyangnya sebagai warisan yang dipelihara sebagai milik keluarga besar. Yang kedua, Bapak Ibu, ada alasan yang ini yang saya maksudkan tentang kesenangan.
Jadi kebun anggur itu akan diganti oleh Raja Ahab menjadi kebun sayur. Coba renungkan sedikit. Kebun anggur akan diganti dengan kebun sayur. Nah, kebun anggur itu kan hasilnya banyak, mahal, berharga. Kalau kebun sayur pastikan pendapatannya cuma sedikit. Tetapi yang kita perhatikan di sana bahwa Ahab ini ingin menjadikan kebun anggur itu menjadi kebun sayur hanya sebagai kesenangan. Bukan sebagai kebutuhan. Kalau Raja Ahab kan nggak perlu tanam sayur dan kemudian jualan sayur, Bapak Ibu Saudara. Ahab ini sudah punya semuanya, dilengkapi dengan semua kebutuhan. Jadi ketika dia ingin mengambil kebun anggur Nabot, menggantikannya dengan kebun sayur, itu hanya kesenangan. Ini yang disebut namanya keserakahan. Jadi keserakahan karena kesenangan. Hati-hati teman-teman, sekarang kalau sudah senang, ya sudah senang kita tidak peduli dengan orang lain. Kalau aku senang memang kenapa? Kalau aku suka memang kenapa? Bapak Ibu Saudara, ini adalah keserakahan. Kita tidak bisa hanya menyenangkan diri sendiri, kita tidak bisa sukacita sendirian, sementara di sekeliling kita tidak bisa senang. Sekali lagi, kita tidak bisa sukacita tertawa-tertawa kalau orang sekeliling kita tidak tertawa, bukan? Alkitab berkata, kalau engkau ada orang yang bersukacita, bersukacitalah. Tapi kalau ada orang yang sedih, janganlah tertawa, ikutlah bersedih. Itu kata nasihat Alkitab. Ini maksudnya sama seperti itu. Kalau keadaan di sekeliling kita sedang tidak baik dan saudara tertawa-tertawa, ini kesenangan. Apa salahnya dengan saya tertawa? Memang tidak ada yang salah, tetapi itu bukan kebenaran. Kesenangan yang hanya untuk diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, itu adalah keserakahan. Jadi keserakahan itu intinya kita tidak peduli dengan orang lain. Dan seperti yang dikerjakan oleh Ahab ini. Bapak Ibu Saudara akan baca cerita itu dan sangat lucu karena Ahab akhirnya pulang dengan sedih hati. Kenapa? Loh dia raja. Dia punya kekuatan, kekuasaan. Minta dibeli, minta kebun dan dibeli, tidak diizinkan. Ini satu perlawanan. Dia pasti marah karena dia raja. Tapi dia tidak sadar bahwa sedang hatinya dikuasai dengan disebut namanya keserakahan tadi. Bayangkan seorang raja Israel yang mestinya memikirkan banyak hal tentang rakyatnya, pemerintahannya dan lain sebagainya. Ini raja memikirkan kebun sayur. Itu hal-hal kesenangan yang tidak cocok sama sekali. Dan itu adalah keserakahan. Selanjutnya disebutkan bahwa karena Ahab bersedih, istrinya mengambil tindakan dan tindakannya sangat kejam. Istrinya namanya Isabel. Isabel berkata, jangan sedih, engkau akan mendapatkan apa yang engkau mau. Dan nanti dalam cerita selanjutnya itu, akhirnya Nabot dibunuh dengan fitnah yang keji. Ada satu kata-kata yang menyedihkan di dalam cerita, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan bahwa dia memerintahkan para tua-tua dan akhirnya membuat fitnah dan dibunuh Nabot. Dia pulang ke rumah setelah dengar berita, dia bilang kepada suaminya, bangunlah engkau, bersukacitalah kamu. Pergilah ke sana. Nabot itu sudah meninggal dan engkau mendapatkan kebun itu tanpa uang. Ini keserakahan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingin sampaikan peringatan bagi kita sekalian bahwa kadang-kadang kesenangan-kesenangan kita itu tidak kita sadari sebagai kerinduan, keinginan yang mengambil semuanya hanya untuk diri sendiri. Dan kita tidak peduli, tidak memikirkan hati atau pikiran orang lain. Memang di zaman akhir kasih akan mulai berkurang, kepedulian satu dengan yang lain akan mulai berkurang, dan orang hanya peduli untuk menyenangkan diri sendiri. Itu adalah roh akhir zaman yang akan muncul dan memang sudah muncul di antara kita. Jadi sementara kesusahan, kesukaran yang ada ini, itu yang terjadi. Kita
akan berjuang untuk beroleh penghiburan-penghiburan. Kita berjuang untuk bisa memberi kesenangan kepada diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak akan cari kesenangan untuk dirinya sendiri, ibu-ibu juga cari kesenangan untuk dirinya, dan anak-anak akan cari kesenangan menurut maunya sendiri. Dan satu rumah masing-masing cari kesenangannya. Ini keserakahan. Kita harus berdoa, keluarga mulai belajar untuk menyenangi satu dengan yang lain dengan kesenangan yang satu dengan yang lain bisa berbagi. Ya, tidak boleh hanya satu orang senang dengan dirinya dan yang lain senang dengan keadaannya dan akhirnya kita akan terpisah satu dengan yang lain. Ini keserakahan. Kita berdoa supaya kita dijagai dari suasana yang hanya untuk kesenangan diri sendiri. Kita tidak boleh egois karena hidup kita ini sesungguhnya telah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita ini karena anugerah, hidup kita bagi orang lain. Terutama bapak-bapak hidup untuk istri dan anak-anaknya, ibu-ibu akan hidup untuk suami dan juga anak-anaknya dan sebaliknya. Kita di dalam Tuhan saling mensupport, kita saling menjaga hati, kita saling untuk bisa menyenangkan, karena itu akan membuat kita mengalami berkat, damai, dan sejahtera. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketamakan yang sekarang ini yang paling serius juga soal waktu. Ya, pertama soal harta, kedua soal kesenangan, yang ketiga ini soal waktu. Bagaimana sekarang karena kondisi kita yang banyak yang lowong, yang kosong ini, membuat kita masing-masing mengambil sebanyak-banyaknya waktu untuk dirinya sendiri. Ya, sekarang dengan munculnya gadget ini sungguh tantangan yang luar biasa. Kita selalu melihat bahwa kalau ada orang duduk 3 orang, maka 3 orang itu hanya berdiam saja karena masing-masing pegang gadgetnya. Ya, saya suka menegur kalau 2 orang, 3 orang sedang kumpul, masing-masing pegang gadget, masing-masing asik dengan gadgetnya. Waktu untuk diri sendiri sangat banyak. Ya, kemudian sekarang tidak hanya gadget ini luar biasa. Ya, selain di sana ada game, di sana ada film, ada info, segala macam kesenangan banyak. Dan kalau itu tidak kita sadari, ini adalah bicara tentang keserakahan. Ya, keserakahan untuk diri sendiri. Satu ayat boleh saya baca buat kita di dalam 2 Korintus pasal 6. Jadi waktu ini membuat kita mengambil semua untuk diri kita tidak punya waktu untuk orang lain. Tidak punya waktu untuk berdialog, bercerita, bersama-sama di keluarga dan lain sebagainya. Dan ini adalah keserakahan juga. 2 Korintus pasal 6 ayat 12 berkata begini, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi kami hanya tersedia, sekali lagi, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi Paulus itu berkata, aku punya waktu yang banyak. Itu terjemahan yang lain. Aku punya waktu yang banyak, hatiku ini luas buat kamu kapan saja. Engkau bisa bersama dengan aku. Tetapi Paulus berkata bahwa, tapi kami itu punya tempat yang sedikit di hati kamu. Waktumu untuk bicara dengan kita, waktumu untuk memikirkan kita ini sedikit sekali. Jadi ini adalah keserakahan yang berhubungan dengan waktu. Jadi teman-teman yang asik dengan gadgetmu, itu hati-hati keserakahan. Jadi di gadget sekali lagi ada medsos sekarang ya, medsos, ada apa lagi, info segala macam, ada game, ada film, dan segala macam. Ya sekarang lagi ngetren yang namanya apa itu, Korea itu ya, apa namanya, drakor, drama Korea. Orang nonton drakor itu sampai lupa masak, lupa mandi, lupa sikat gigi. Ada beberapa yang sampai pagi nonton. Bayangkan itu. Ini sebenarnya kembali bahwa ini keserakahan. Kita menyenangkan diri kita dengan waktu yang banyak untuk diri kita.
Tanda keserakahan adalah kita tidak peduli dengan orang lain. Kalau sudah kita mulai tidak peduli, kita terfokus kepada satu hal, itu mulai yang namanya serakah. Jadi begini, serakah itu sama dengan menarik kita, perhatian kita kepada hal itu lebih. Makanya di dalam ayat yang tadi, Kolose tadi berkata bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi seperti menjadi Tuhan, menjadi kesenangan, menjadi sesuatu yang fokus ke sana. Dan ini serius sedang terjadi. Kita boleh maklumi, oh iya karena sekarang kan lagi kosong, tidak kuliah, tidak sekolah. Yang bekerja pun sudah tidak full 1 minggu, yang kerja pun tidak full dari pagi sampai sore, waktunya banyak nganggur. Dan kemudian waktu yang nganggur itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan akan bertanya kepada kita. Tuhan akan mengadakan pengadilan buat kita karena waktu-waktu yang diberikan kepada kita itu banyak yang tidak produktif, tidak berguna, tidak menyenangkan Tuhan dan juga tidak menghasilkan yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah keserakahan. Jadi teman-teman, saya ingin ingatkan semua buat kita, semua kita yang ada, baik kita yang sedang ada di sini, yang dengar di rumah masing-masing, hati-hati, waspada dengan keserakahan. Karena itu bisa menarik hati dan perhatian kita seolah-olah kita sedang menyembah berhala. Bayangkan, seolah-olah kita sedang menyembah. Bapak Ibu, menyembah itu di dalam bahasa lain adalah keasikan. Sesuatu yang kudus, yang hormat, yang luar biasa. Kalau kita lagi menyembah asik, tidak bisa diganggu. Kalau kita lagi menyembah Tuhan sama kan, kita tidak bisa diganggu. Kalau menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kita tidak bisa diganggu. Sama ketika Bapak Ibu Saudara, teman-teman sedang menikmati sesuatu dan tidak bisa diganggu, ini akan mengarah kepada namanya penyembahan berhala. Ya memang berhala modern ini tidak lagi mungkin bentuknya patung-patung atau bentuknya sakramen-sakramen yang lain atau penyembahan-penyembahan yang lain. Tapi ketika seseorang mulai serakah atau mulai tamak terhadap 3 hal penting sederhana tadi, yaitu tentang kebutuhan terhadap harta milik, kebutuhan terhadap kesenangan diri, atau mengambil begitu banyak waktu hanya untuk diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain, ini sedang menuju kepada keserakahan. Makanya kita sudah menemukan ada banyak kasus zaman sekarang untuk anak muda remaja, bahkan anak-anak kecil sekarang sedang sangat-sangat tergantung kepada gadget misalnya. Ketika gadgetnya habis baterai akan marah. Apalagi kalau habis kuota akan tambah marah. Rasanya kalau tidak ada itu menjadi sumpek, menjadi tidak nyaman. Ini bagian dari pengalihan perhatian kita dari hal-hal yang normal kepada keadaan-keadaan, jebakan-jebakan yang kita harus melakukan hal itu. Itu namanya penyembahan. Jadi sesuatu yang dikultuskan, sesuatu yang diprioritaskan, sesuatu yang kelihatannya lebih penting, sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Ini adalah keserakahan. Saya mengajak kita semuanya dalam keadaan yang tidak baik ini, mari kita jaga hati kita. Tuhan Yesus tadi berkata bahwa hati-hatilah, berjaga-jagalah, dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan atau loba, ya. Dan ini akan membuat keadaan yang tidak baik. Jadi ayo kita tetap memelihara hati kita, jadikan Yesus Tuhan di dalam diri kita, jadikan Yesus pusat dari semua pengagungan penyembahan kita, dan kalau Yesus yang ditinggikan, itu kita akan bersama dengan banyak orang. Karena Yesus berkata, kalau kita meninggikan Yesus, Yesus akan menarik banyak orang. Artinya apa? Ketika kita meninggikan Yesus, maka kita dipersekutukan dengan banyak orang. Sekali lagi, memang dalam ayat itu ada hubungannya dengan penginjilan. Kalau Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan,
maka Tuhan akan menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Amin. Tapi tidak hanya kepadanya, tapi kepada kita juga. Jadi artinya bahwa ketika kita meninggikan Yesus, kita memuliakan Yesus, kita juga akan bersekutu dengan banyak orang. Artinya kita berbagi, artinya hidup kita adalah menjadi kesukaan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk Tuhan dan juga orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saya setuju dan kita semua pasti setuju bahwa hidup kita ini adalah untuk menyenangkan Tuhan, haleluya. Tapi untuk menyenangkan orang-orang sekeliling kita. Orang-orang sekeliling kita juga akan berkata, hidupku untuk menyenangkan Tuhan, tapi juga untuk menyenangkan orang-orang sekelilingku. Kalau semua orang punya pikiran-pikiran seperti itu, saya percaya bahwa penyembahan berhala akan dilakukan dari kita semuanya. Dan kita hanya fokus kepada Tuhan dan juga mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa supaya dalam keadaan yang tidak baik ini, mari jadikan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah persembahkan dirinya, kita persembahkan juga hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya keserakahan ini tumbuh dari rasa egois, rasa keinginan diri sendiri yang sangat berlebihan. Saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, kita berikan hidup kita menjadi milik Tuhan sebagai persembahan, tapi juga hidup kita juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Saya rindu sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita nyanyikan satu pujian bahwa hidup kita ini adalah persembahan di hadapan Tuhan dan bukan hanya milik diri kita sendiri. Haleluya. Oh haleluya. Yeskara malama syakala balaba. Oh syakara lama lama syakala. Amin. Haleluya. Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami, dan semua yang ada pada kami. Tuhan, hidup kami adalah hidup-Mu. Kau ada juga bersama kami. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan hormat, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. amin. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu
segenap hidupku persembahkan. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Sekali katakan, tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Amin. 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 Hidupku syaralaba syakala. Haleluya. Shalamalaya sudire. Amin. Hidupku bersembah Yesus. Sharalama sane malayo. Ya namasirale moa ya namo. Ya namasia namaso. Ya namasia ya. Haleluya. Sharala malama lama shana malama sana lama. Shena malama so. Shane malamasa damayana. Haleluya. Shaina malamaya.
Yana marena malayana mo. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk peringatanmu pagi hari ini, bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami, bahwa hidup kami bukan hanya untuk kesenangan diri kami sendiri. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Syakalabaralama, syakaralabaralama, syakalabaralama. Kami berdoa Bapa, kami menyadari hidup kami bukan milik kami sendiri dan hanya untuk kesenangan diri kami. Seperti Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk Engkau menyelamatkan kami dan membuat kami bahagia. Hari ini buat hidup kami menjadi milik-Mu. Hari ini buat juga hidup kami milik orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak menjadi serakah dengan semua yang tidak baik ini. Karena sesungguhnya semua yang kami terima berasal daripada-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini ampuni kami. Jika kami tidak menyadari bahwa kami sedang dibawa, ditarik. Ada arus yang membawa kami kepada keserakahan yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Baik kami yang hanya untuk mendapatkan hal-hal lebih dengan usaha pekerjaan kami dengan cara-cara yang tidak benar. Atau kami juga menyenangkan diri kami, melebihi kami untuk bisa berbagi kepada orang lain. Kami menghabiskan waktu-waktu kami hanya untuk diri sendiri dan kami tidak peduli dengan apa yang ada di sekeliling kami. Pagi hari ini Engkau mengampuni kami Bapa di dalam nama Yesus. Ampuni kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan, menjadi persembahan di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk membuat Engkau bersuka cita, tapi juga membuat orang lain di sekeliling kami beroleh kesenangan dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, ampuni kami sekali lagi. Arahkan kembali hati kami, hidup kami sebagai hamba yang melayani Engkau mengasihi Tuhan. Tapi juga melayani keluarga kami, melayani orang-orang sekeliling kami. Supaya hati kami terjaga di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hadirlah dalam kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu. Menginsafkan kami, menyadarkan kami, dan kami dibaharui kembali. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati firman-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Dalam keadaan-keadaan yang sukar ini, kami tetap hidup benar bersama-Mu. Selama ketika kami dituntut di dalam keadaan-keadaan ini, kami jatuh dalam kekhawatiran yang membuat kami menjadi serakah. Tapi hari ini kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Tuhan dan Tuhan yang memberkati kami. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati kebutuhan hidup kami, makan, minum dan semua yang kami perlukan. Berkati juga pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah kami juga bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dalam kasih, dalam perhatian dan juga di dalam berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Engkau memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih, berkati semua kami yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bila damai sejahtera-Mu mengalir atas kami semuanya, kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati negeri kami Indonesia. Jika kami masih di rumah ibadah, Tuhan Kau memberkati kami, beri kesempatan supaya kami segera beribadah, berkumpul kembali. Terima kasih, berkati keadaan-keadaan yang tidak baik ini. Tuhan ubah paradigma kebiasaan-kebiasaan kami supaya kami kembali Tuhan
boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadikan wabah ini akan segera berlalu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami meninggikan Engkau berkesempatan ibadah kami pagi hari ini. Ketika kami selesai, biarlah anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi, menghibur kita di hari-hari yang Tuhan berikan mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat hari Minggu.